Ya, jadi untuk saat ini kita akan mempelajari pengujian hipotesis komparatif ya. Jadi jelas kalau kita menguji hipotesis komparatif ada pernyataan hipotesis yang ingin kita ujikan ya. Ini komparatif apa maknanya ya? Oke, ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan menentukan jenis data, kedua menentukan skala data dan pengukuran, kemudian menentukan jumlah sampel, menentukan jenis uji statistik komparasi, dan terakhir adalah untuk analisis hipotesis komparatif berdasarkan jenis uji statistiknya. Ini ya pengertian dari uji komparasi. Jadi untuk uji komparasi di sini adalah kita melakukan pengujian hipotesis komparatif ya. Komparasi itu berarti membandingkan ya. Jadi kita menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Jadi intinya kita membandingkan populasi. Tapi kan kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi. Jadi yang kita ambilkan sampelnya sehingga kita akan membandingkan sampel-sampel yang kita ambil. Nah, kalau mengacu kepada komparasi berarti ada kelompok di situ ya, kelompok sampel. Entah itu kelompok sampel yang independen atau dependen ya, ataukah dependennya ada banyak ya. Jadi variabel bebasnya ada satu, variabel terikatnya yang kita ukur ada 2 atau 3. Nah, nanti kita membandingkan hasilnya ya. Apabila hipotesis dalam pengajuan diterima, ya berarti nilai perbandingan 2 sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi, di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Baik, jadi untuk uji hipotesis komparatif ini ya, itu bisa bivariat, bisa multivariat. Ya, tergantung variabel yang diukur ya. Kok ini bisa hipotesis komparasi, yang ini korelasi. Jadi disesuaikan dengan pertanyaan penelitian ya. Ada yang judulnya hubungan ya, tapi ternyata kita membandingkan gitu, sehingga itu disebut dengan uji komparasi. Karena nanti untuk pengujian statistiknya berbeda, komparasi dan korelasi. Nah, nanti akan saya jelaskan juga contoh-contoh kasusnya ya, mana yang masuk ke komparasi, mana yang korelasi. Kemudian yang ketiga, terdapat 2 model komparasi, yaitu komparasi antara 2 sampel dan komparasi antara lebih dari 2 sampel atau K-sampel. Tadi sudah saya ilustrasikan ya. Misalnya kita ingin membandingkan mahasiswa IP mahasiswa ya, IPK mahasiswa yang dari IPA dan IPS. Nah, itu kan hanya 2 sampel. Kalau IPA IPS dan non IPA IPS misalnya SMK dan lain sebagainya, itu kan berarti lebih dari 2 sampel. Itu masuknya ke analisis multivariat ya. Nah, untuk analisis multivariat yang lebih dari 2 sampel itu nanti bisa dilihat kembali bahasan kita yang kemarin ya. Selanjutnya, setiap model komparasi sampel dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampel yang berkorelasi dan sampel yang tidak berkorelasi, disebut sampel independen. Ya, ini untuk interpretasi di akhir ya. Kemudian untuk sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Nah, umumnya untuk penelitian-penelitian komparatif ya, umumnya ini ya, adalah untuk desain penelitian eksperimental. Anda semua kan sudah belajar ya, metodologi penelitian ya. Jadi jenis penelitian kan secara umum ada 2 ya. Yang pertama observasional, yang kedua eksperimental. Nah, observasional jenisnya ada banyak ya. Untuk eksperimental ini kita menguji cobakan ya, memberikan perlakuan. Bisa 2 kelompok, bisa lebih dari 2 kelompok ya. Umumnya eksperimen itu lebih ke membandingkan ya. Jadi statistiknya umumnya komparatif atau komparasi. Nah, ini contohnya, jadi membuat perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih ya. Ada banyak contoh nanti setelah ini. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai itu efektif atau tidak sih gitu. Mungkin judulnya bisa efektivitas
pelatihan metode X terhadap misalnya pengetahuan karyawan. Misalnya judulnya itu, efektivitas pelatihan metode X terhadap pengetahuan pegawai misalnya ya. Kalau dilihat dari judulnya kan lebih ke apa? Lebih ke dia korelasi atau komparatif? Komparasi. Kalau dari judul tersebut. Anda sudah paham ya kalau itu komparasi ya. Ya intinya kalau kita memberikan perlakuan, ingin mengukur pengetahuan sebelum diberikan dan setelah diberikan pelatihan, itu lebih ke untuk mengkomparasikan, membandingkan. Nah, kemudian bisa juga misalnya kita ingin membandingkan metode pelatihan atau penyuluhan, membandingkan metode A dan metode B. Ada dua kelompok. Nah, yang kita nilai post-testnya metode A, metode B, kita bandingkan. Itu juga komparatif. Ya, ada bayangan di sini? Jadi umumnya untuk penelitian eksperimental ini Anda harus ada bayangan antara metodologi penelitian dan juga biostatistik ya, karena kedua mata kuliah itu tidak bisa dipisahkan ya, jadi satu kesatuan. Kalau kita membahas biostatistik ya kita membahas metodologi penelitian. Begitu juga kita membahas metodologi penelitian, kita harus sampai ke biostatistiknya. Oh, kalau saya ambil desain ini nanti uji statistiknya apa ya gitu. Nah, jadi idealnya mahasiswa itu bisa melakukan perhitungan uji ya menggunakan SPSS. Namun itu bukan suatu hal yang wajib kompetensi kebidanan, enggak. Itu kan sebagai penunjang sebenarnya ya bidan bisa meneliti. Sehingga yang paling penting di sini adalah Anda paham. Kalau saya mau meneliti ini, desainnya ini, itu ujinya menggunakan apa? Itu yang perlu Anda pahami. Ya, untuk ngitungnya saya bisa menghasilkan p-value-nya sekian, ngitungnya gimana, itu nomor 2. Tapi yang paling utama adalah Anda paham. Oh, ada permasalahan penelitian seperti ini. Saya ingin melakukan penelitian tujuannya ini. Anda harus tahu desain yang paling ideal apa, kemudian uji hipotesisnya bagaimana, menggunakan uji apa, itu yang harus Anda kuasai. Kemudian sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain ya. Jadi tidak ada hubungannya satu sama lain, tidak berkorelasi. Jadi yang tadi pertama ada hubungannya ya, pre-post kan dia berkaitan. Nah, kalau yang selanjutnya adalah sampel independen. Dia tidak ada kaitannya. Contoh, misalnya membandingkan kemampuan kerja lulusan bidan D3 dan S1. Ya, ada kaitannya enggak? Enggak ada kaitannya kan? Independen kan sendiri-sendiri, itu bisa. Atau membandingkan efektivitas kontrasepsi depo-progestin suntik 1 bulan dengan 3 bulan. Ya, itu kan tidak ada bandingannya. Nah, itu adalah independen ya. Yang harus Anda pahami di sini adalah untuk uji komparatif itu juga ada 2 ya. Nanti untuk menentukan ujinya pakai apa, kita harus bisa memahami dia masuk ke dependent sample atau independent sample. Kalau dependent itu saling berkaitan, misalnya pre dan post. Ya, itu pasti dependent. Kalau independen itu tidak ada kaitannya. Misalnya ingin membandingkan metode A, B, C, ingin menguji cobakan obat A versus obat B, obat C. Kemudian ingin membandingkan efektivitas kontrasepsi A, B, dan C gitu. Nah, sehingga itu yang dimaksud dengan independen. Tidak ada keterkaitannya. Kalau dependen pre post test kan ada keterkaitannya, ya enggak? Misalnya juga adalah berat badan ya, berat badan US sebelum dan sesudah diberikan kontrasepsi depo-progestin misalnya selama 1 tahun ya. Jadi sebelum disuntik dan setelah disuntik di bulan ke-12 misalnya kita ujikan hasilnya, itu adalah dependent sample ya. Jadi menggunakan uji dependent sample. Oke. Selanjutnya adalah alur pemikiran uji komparatif ya. Jadi yang pertama setelah kita, ini ada kaitannya dengan metodologi penelitian juga ya.
Setelah kita menentukan topik, maka meninjau literatur ya atau studi pustaka, kemudian mengembangkan hipotesis dan memilih kelompok pembanding. Kalau kita misalnya mau dia merupakan independent sample. Kalau dependent sample, pre dan post testnya saja. Tapi kan tidak semua kita melakukan penelitian itu bisa diuji pre dan post test. Contohnya apa? Yang kita tidak mungkin sebelum dan sesudahnya diuji. Contohnya Anda meneliti apa? Yang harus ada kelompok pembanding atau kontrol. Sudah belajar kan desain penelitian eksperimental? Nah, apa contohnya? Penelitian tentang apa yang kita tidak bisa meneliti sebelum dan sesudahnya, hanya bisa membandingkan. Jadi kita cari kelompok pembanding. Ya, pilih kelompok pembanding di sini kita cari kontrol. Apa contohnya? Pemberian FE terhadap ibu hamil. Yang dibandingkan apa? Hemoglobin, kadar HB sebelum dan sesudah atau bagaimana? Atau misalnya kamu membandingkan kadar HB yang diberikan FE, satu lagi cari yang non FE mungkin bisa. Tapi kalau seperti itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalnya kita mau membandingkan itu, yang ingin kita uji cobakan itu adalah yang kita teliti, kemudian pembandingnya adalah yang sudah umum. Ya, jadi kalau efek kan sudah kita ketahui, itu kan sudah paten ya. Maksudnya sudah menjadi program nasional yang penelitiannya sudah banyak, bahwa rekomendasinya dari evidence base yang digunakan dasarnya itu ya. Ibu hamil wajib mengkonsumsi tablet FE 60 mikrogram ya, sebanyak 90 tablet selama hamil. Nah itu kita kalau meneliti itu sudah nggak bisa karena udah jelas evidence-nya. Paling nggak kita meneliti yang lain. Misalnya kita meneliti daun kelor. Benar nggak sih daun kelor itu benar-benar bisa meningkatkan kadar FE pada ibu hamil misalnya ya. Nah sebagai kelompok pembanding adalah yang diberikan FE. Karena dalam suatu penelitian itu untuk etiknya, untuk penelitian eksperimental ya, kita tidak boleh memberikan tanpa perlakuan di satu kelompok yang berbeda yang ingin kita jadikan pembanding. Ya, Anda pernah dengar istilah placebo? Masa belum pernah? Jadi untuk uji coba eksperimental yang membandingkan kelompok misalnya tadi ya. Kita ingin menguji cobakan daun kelor misalnya ya, daun kelor pada ibu yang non hamil misalnya, karena kalau hamil kan sudah rekomendasi dia wajib mengkonsumsi FE ya. Kata ayah jangan daun kelor lah, yang lain aja, misalnya dysmenorrhea lah. Kita ingin menguji cobakan apakah benar sih jahe itu dapat mengurangi dysmenorrhea. Kalau yang umum kita ketahui kan kunyit ya. Tapi kita ingin menguji cobakan jahe. Nah, misalnya di samping jahe kita juga ingin membandingkan dengan kunyit gitu. Nah, kita bisa melakukan pembanding, yang satu dikasih jahe, yang satu kunyit. Plus bisa lagi kita ada 3 kelompok. Berarti nanti pakai analisis multivariat ya. Karena 3 kelompok. Yang kelompok A jahe, kelompok B kunyit, kelompok C itu adalah yang dikasih placebo. Placebo itu dia minum pil tapi isinya bukan kunyit atau jahe. Bisa dipahami? Jadi kalau misalnya dalam suatu penelitian itu kan umum ya, nanti kalau Anda mendengar istilah placebo, jadi dia tetap minum obat tapi isinya bukan zat aktif yang akan diteliti. Ya, jadi misalnya pil itu kan bisa diisi hanya glukosa saja atau gliserin misalnya ya. Jadi non obat yang ingin kita uji itu placebo ya. Ini contohnya. Kemudian memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data. Alat di sini adalah bisa ke bahan, bisa mengacu ke instrumen ya. Kemudian menganalisis dan menafsirkan hasilnya. Nah, untuk kiat penelitian komparatif ya, ini agar memudahkan kita dalam melakukan pengumpulan data ya. Mungkin nanti Anda juga tertarik melakukan penelitian komparatif. Ini semester berapa? 6 kan? Semester 7 sudah menyusun proposal? Sudah.
Semester 7 kan. Nah, semester 7 kan udah nggak ada mata kuliah metodologi penelitian kan? Metodologi penelitian di semester berapa? Sudah ada penugasan bikin proposal? Sudah. Nah, itu nanti kelompok. Nah, nanti kalau misalnya cocok dengan ada feedback enggak proposalnya? Revisi ya. Ada masukan untuk uji statistiknya? Ya? Berarti tetap ada bab 3-nya, cuman enggak. Nah, sehingga nanti Anda silakan bisa dipahami kembali untuk yang dulu sudah disusun ya. Kira-kira uji hipotesisnya itu masuk ke mana? Korelasi atau komparasi? Nah, untuk korelasi atau komparasinya itu dia masuk ke uji bivariat, multivariat atau hanya univariat ya. Nah, jadi kiat untuk penelitian komparatif yang pertama adalah batasi jumlah kasus, kelompok atau negara. Ini kalau misalnya kita menggunakan negara lain ya. Paling tidak jumlah kasusnya dulu deh. Jumlah kasus itu lebih ke subjek yang ingin kita teliti atau responden, sampel ya. Kelompok adalah tadi pembagian kelompok. Kalau misalnya tadi kita ingin menguji cobakan kunyit versus jahe, kalau kita hanya mampu mengambil 2 kelompok, ya sudah kita tetapkan 2 kelompok saja. Berarti kan bivariat, komparatifnya bivariat. Tapi kalau kita ingin mengetahui lebih dalam, benar nggak sih kalau tidak mengkonsumsi dua-duanya itu sebenarnya sama saja seperti itu. Nah, sehingga kita mengambil kelompok yang satu lagi sebagai pembanding yang dia tidak diberi apa-apa. Atau mungkin kita ingin 4 kelompok. Jadi kelompok 1 dikasih jahe sebagai bahan utama yang kita teliti, kelompok 2 kunyit sebagai pembanding, kelompok 3 placebo, kelompok netral, dan kelompok 4 gabungan antara kunyit dan placebo, misalnya ingin bikin 4. Ya silakan. Kan penelitian itu sebenarnya justifikasinya di penelitinya. Terserah penelitinya mau meneliti apa. Terserah tujuannya apa. Asal dia memenuhi etik penelitian, ya. Dan intinya dalam etik penelitian itu kan salah satunya tidak membahayakan responden atau pasien ya. Gitu. Dan pasien bersedia melakukan serangkaian penelitian yang akan dilakukan. Intinya itu. Tadi pemilihan kasus ya berkaitan dengan tujuan penelitian sih sebenarnya ya. Kemudian pertimbangkan aksesibilitas data yang serupa ketika memilih topik ya. Jadi aksesibilitas di sini adalah kemudahan untuk mendapatkan data. Kira-kira mungkin nggak sih mendapatkan data itu gitu ya. Kemudian kembangkan kerangka analitik setelah kasus atau negara dipilih. Kalaupun penelitiannya sampai ke luar negeri ya. Kalau enggak ya hanya setelah kasus itu dipilih. Dan menafsirkan hasil ya. Dari sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis data. Untuk menentukan uji statistik yang menggunakan apa, setelah kita pahami dia masuk ke tadi yang pertama kita kategorikan ya, dia masuk ke komparatif atau korelatif ya, katakanlah udah komparatif. Setelah itu kita tentukan dia masuk ke dependent sample atau independent sample ya. Setelah itu kita tentukan dia skala datanya menggunakan apa ya. Jadi kalau dependent sample itu berpasangan ini ya. Kalau independent itu tidak berpasangan bahasa Indonesianya ya. Jadi dependent sample itu sampel berpasangan tadi ya, pre dan post test ya. Kemudian post testnya kita ingin melakukan 3 kali misalnya. Post test pertama seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian misalnya ya. Nah ini kan berarti masuk ke multivariat. Bisa dipahami. Tapi kalau hanya berpasangan pre dan post testnya yang seminggu setelah pertama misalnya, itu berarti hanya bivariat ya.
Kemudian tidak berpasangan yaitu tadi membandingkan A, B, atau C yang tidak ada kaitannya atau disebut juga dengan independent sample. Nah, untuk jenis data ini kita harus bisa membedakan dia masuk ke jenis data numerikah atau kategorikah. Ya, numerik itu bisa interval atau rasio. Jadi kita membandingkan angka mentahnya. Tapi kalau kategorik kita membandingkan berupa kategorikal sudah kita coding ya. Kalau nominal itu batasannya jelas, ya tidak laki-laki perempuan gitu ya. Kalau ordinal itu dia bertingkat ya. Tapi kalau dalam uji statistik yang kita menggunakan SPSS ya, ini tidak terlalu begitu bermakna ya antara nominal, ordinal ya, atau interval dan rasio. Yang begitu bermakna adalah dia masuk kategori numerikah atau kategorikah ya. Karena kalau kategori kan sama-sama di coding ya. Laki-laki 1, perempuan 2 misalnya. Ataupun ordinal misalnya tinggi rendah, sedang, tinggi misalnya. Itu kan berdasarkan scoring ya. Misalnya rendah 0 sampai 5, sedang itu 5 sampai 7, tinggi itu 8 sampai 10 misalnya ya. Nah, itu kan untuk intervalnya. Tapi untuk ordinalnya kan rendah codingnya 1, sedang 2, tinggi 3 kan seperti itu. Tetap sama ya. Oke. Nah, ini untuk variabelnya ya. Jadi ini review kembali untuk skala nominal itu hanya membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Untuk ordinal, jadi skala hampir sama dengan nominal tetapi dapat menunjukkan urutan kategori atau tingkatan. Kemudian untuk interval yaitu untuk batasan antara satu kategori dengan yang lain dapat diketahui ya. Misalnya adalah ini ya. Variabel suhu ruangan yang mempunyai skala dari 0 dari 0 sampai 100 hingga 100 derajat Celcius ya. Tetapi 0 derajat merupakan nilai yang tetap atau ada dalam skala. Ini untuk interval. Kalau rasio dia memiliki nilai absolut tidak ada, yaitu 0 ya, tidak ada ya. Jadi misalnya uang 0 itu tidak ada. Jadi tidak mungkin kita mengukur 0 gitu ya. Kalau interval itu batasan 0 ada karena dia masuk ke batasan. Kalau rasio itu secara keseluruhan tidak kita golongkan gitu ya. Sekarang selanjutnya adalah menentukan skala data, pengukuran dan jenis uji statistik ya. Nah, ini yang harus Anda pahami. Anda sudah punya bukunya Sophiuddin Dahlan untuk uji statistik SPSS? Jadi ini referensi saja ya untuk memudahkan Anda nanti dalam mengikuti mata kuliah dengan Pak Ibnu untuk SPSS-nya. Jadi silakan baca buku statistik kedokteran karya Sophiuddin Dahlan. Pengarangnya Sophiuddin Dahlan ya. Baik, saya jelaskan yang ini dulu ya. Coba diperhatikan ya. Jadi ini untuk uji komparatif numerik tidak berpasangan. Tidak berpasangan disebut apa tadi? Independent test ya, independent sample ya. Kalau dia hanya 2 kelompok ya, 1 kali pengukuran. Yang normal tidak normal belum saya jelaskan ya. Nanti setelah slide ini. Jadi ini khusus untuk data bersifat numerik. Data numerik ada apa aja tadi? Ada interval dan rasio. Khusus untuk data yang bersifat numerik pada uji sebenarnya tidak hanya komparatif ya. Uji korelatif pun juga sama. Khusus untuk data yang bersifat numerik, sebelum kita uji statistik ya, sebelum kita menentukan uji hipotesisnya, kita harus menguji parametriknya dulu. Pernah dengar uji parametrik, non parametrik? Nah, jadi dikatakan statistik parametrik adalah statistik pada sekumpulan data yang dia berdistribusi normal. Kalau non parametrik dia yang tidak berdistribusi normal. Nah, maka di sini ini namanya normal dan tidak normal. Ya. Jadi dikatakan normal kalau uji ya dia memenuhi kaidah
parametrik ya. Jadi saya ulangi, kalau dia datanya kita ingin menguji hipotesis bersifat komparatif, datanya bersifat numerik, hanya ada 2 kelompok dan hanya 1 kali pengukuran dengan data berdistribusi normal ya, kemudian variannya sama, maka kita menggunakan t-test tidak berpasangan untuk varian sama. Ya. Bisa dipahami? Ini cara bacanya kayak gini. Urut-urutannya. Kemudian yang kedua ini, untuk komparatif numerik tidak berpasangan lebih dari 2 kelompok, 1 kali pengukuran, datanya tidak normal, menggunakan Kruskal-Willis dan diujikan lagi post hoc Mann-Whitney. Ya, ini cara bacanya seperti itu. Sehingga misalnya, loh kan data saya numerik Bu, kenapa kok untuk uji statistiknya kok sama dengan kalau saya menggunakan uji statistik dengan data saya bersifat nominal? Ya mungkin saja karena data kamu tidak normal, ya. Maka nanti kalau Anda membuat proposal ya, urut-urutannya juga harus jelas. Misalnya hipotesis Anda komparatif. Di situ harus dijelaskan bagaimana untuk uji statistiknya, uji hipotesisnya. Tidak langsung serta-merta menggunakan misalnya Mann-Whitney, enggak, harus ditelusuri. Pertama, ya, Anda di situ harus menentukan uji prasyaratnya dulu untuk menentukan dia masuk ke statistik parametrik atau non parametrik ya. Jadi harus diuji normalitas dulu. Kemudian setelah itu baru diuji homogenitas untuk mengetahui variannya sama atau berbeda. Ketiga baru uji hipotesisnya. Gitu ya. Jadi harus bertingkat. Tidak boleh ujuk-ujuk di bab 3-nya untuk analisis datanya misalnya ya langsung menggunakan uji beda. Anda pokoknya pakai uji T berpasangan. Enggak, harus diuji dulu normalitasnya ya, kemudian homogenitasnya untuk mengetahui dia masuk ke kategori statistik parametrik atau tidak. Ya. Kalau dari awal Anda menentukan skala datanya berupa apa tadi? Numerik ya, interval atau rasio. Tetapi kalau dari awal Anda sudah menetapkan skala data saya kategorikal, ordinal atau nominal, Anda tidak usah ada uji prasyaratnya. Ya, tidak usah ada uji prasyaratnya. Bisa dipahami? Ya, oke. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri ya, kalau sudah bisa membacanya. Nah, ini yang komparatif numerik berpasangan ya. Ini pengukuran berulang 2 kali, datanya normal menggunakan t-test berpasangan. Kemudian untuk matching dan crossover, jadi matching di sini ada pasangan-pasangannya. Ya, kita pasangkan. Ini menggunakan ini. Oke, selanjutnya untuk komparatif kategori tidak berpasangan. Kategorikal berarti tadi datanya apa? Nominal dan ordinal. Ini ya, ini uji komparatif. Uji korelasi nanti juga ada juga tabel bantunya. Ini bukunya saya ambil di bukunya Pak Sopyudin Dahlan dan sangat mudah untuk mengikutinya. Jadi saran saya Anda punya bukunya. Ya, karena mudah untuk diikuti. Anda nanti kalau ngolah data sendiri pakai SPSS juga langkah-langkahnya gampang diikuti. Kemudian untuk memahami data ini diolah dengan apa juga gampang. Oke, bisa dilanjut tidak? Kalau bisa dilanjut tenang ya. Biar saya nggak sia-sia ngomongnya, udah nggak pakai mic ya. Saya puasa loh, nggak bisa minum. Nah, kalian nggak puasa? Puasa? Saya kira nggak puasa yang berisik. Yang untuk ini gampang bacanya ya. Tabel 2 kali 2 maksudnya apa? Dua. Kategorinya ada 2. Misal baik kurang. Kemudian apalagi misalnya itu untuk pengetahuan ya. Kemudian untuk
kategori jenis kelamin misalnya laki-laki perempuan ya. Kalau 2 kali K, K-nya maksudnya apa? Ya bisa banyak ya. Kategorinya bisa 3 atau 4 gitu ya. Oke, selanjutnya untuk komparatif kategori berpasangan dengan prinsip P dan K ya. Baris dan kolom sama aja ya. Jadi ini untuk 2 kali pengulangan dengan 2 kategori menggunakan McNemar, lebih dari 2 kategori menggunakan Wilcoxon ya. Nah ini umumnya yang untuk pengulangan itu yang time series ya. Untuk rancangan penelitian eksperimental menggunakan time series design. Jadi kita ulang lagi. Ini umumnya untuk percobaan yang semisal seperti obat gitu ya. Tapi kalau penelitian mahasiswa kebidanan itu jarang ya, karena kita lebih ke penelitian terapan sih sebenarnya ya. Tidak perlu meneliti ini ya. Nah selanjutnya untuk menentukan jenis uji statistik komparasi ya. Jadi untuk prosedur uji hipotesisnya yang pertama menentukan hipotesis, kedua memilih uji statistik, ketiga menghitung uji statistik, mencari p-value ya. Jadi saya sarankan untuk uji statistik nanti untuk komparatif Anda tidak usah menghitung manual ya, menghitung T hitungnya ya, kemudian nanti dibandingkan dengan T tabel misalnya yang seperti kemarin saya jelaskan di analisis multivariat ya. Langsung saja pakai statistik SPSS, diisi p-value-nya 5%, batas kemaknaan alfanya 5% atau confidence interval 95%, nanti dia secara otomatis akan menghitungnya sehingga sudah bisa dibandingkan dengan 0,05. Paham maksud saya? Nanti kan dalam sistem di SPSS sudah mencoba menginstal SPSS dan buka-buka. Atau kemarin yang saya simulasikan di Excel kan diisikan confidence interval ya. Maksudnya kan lebih ke dia derajat kepercayaan penelitiannya, angka kesalahannya itu berapa persen. Kalau 5% berarti confidence intervalnya 95%. Kalau kita sudah nulis itu di SPSS, nanti hasil p-value-nya kita bandingkan dengan 5% atau 0,05. Jangan salah, kalau kita nuliskan di SPSS ternyata 90%, kalau kita bandingkan dengan 0,05 itu tidak sesuai, hasilnya berbeda. Bisa dipahami? Jadi harus klop. Maka kalau mengisi confidence interval di sistemnya itu, entah kamu ngitung pakai Excel atau SPSS, itu harus sama ya dengan nanti kamu pembandingnya. Ini ya. Untuk uji hipotesis, jika p-value kurang atau sama dengan alfa 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika p-value lebih dari alfa 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Ini untuk uji hipotesis. Untuk uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas ya, kan nanti juga diajari juga sama Pak Ibnu. Itu kebalikannya. Dikatakan data berdistribusi normal dan homogen itu kalau p-value-nya lebih atau sama dengan alfa. Kok bisa Bu? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau uji hipotesis kan kita menguji tingkat kesalahan. Errornya kan, bukan error, ya error kesalahannya. Dia harus lebih kecil dari standar kita. Standar kita kan maksimal 5% ya enggak? Otomatis hasil perhitungan kita, data kita yang kita analisis itu harus lebih kecil dari itu. Nah, tapi kalau untuk uji prasyarat, normalitas dan homogenitas itu batasannya harus lebih dari 5% ya, derajat errornya. Kalau kurang ya berarti kan sangat rendah kenormalannya, ya enggak? Iya. Paham maksudnya? Ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk uji prasyarat itu dia harus lebih besar ya untuk interpretasinya. Karena kalau saya amati ya dari proposal-proposal mahasiswa itu sering sekali melewatkan uji prasyarat ya. Padahal ini suatu hal yang penting kalau kalian
datanya adalah numerik, sifatnya numerik ya. Karena bisa fatal. Kalau ternyata datanya tidak normal, kalau kita menguji cobakan pakai statistik yang parametrik, akan berbeda hasilnya kalau kita menguji dengan statistik yang non parametrik ya. Nah, ini maksudnya ya, tabel yang ini contoh ya. Skala pengukurannya adalah numerik. Ini contoh tadi kita ingin membandingkan skala nyeri pada wanita dysmenor yang diberikan kunyit dan jahe. Ya, hanya ada dua kelompok ya. Kalau misalnya ini ya cara bacanya, dia memenuhi kaidah statistik parametrik, berarti datanya normal dan homogen, maka menggunakan uji T tidak berpasangan. Ya, ini tidak berpasangan. Terus untuk di bawahnya Mann-Whitney Chi-square ini apa maksudnya? Ini adalah uji alternatifnya. Paham? Jadi kalau uji prasyaratnya tidak memenuhi, ya, tidak normal, tidak homogen, ya, maka Anda bisa menggunakan uji alternatif yaitu Mann-Whitney. Kalau menggunakan Mann-Whitney tidak signifikan, bisa menggunakan Chi-square. Bisa dipahami? Jadi nanti di proposal Anda harus menuliskan di situ, ya. Apabila nilai p-value-nya kurang dari 0,05, kurang ya, berarti kan data tidak normal, ya, tidak homogen. Maka dia menggunakan uji hipotesis alternatif dengan Mann-Whitney gitu. Dituliskan seperti itu. Ya. Karena Anda menggunakan SPSS tidak menghitung manual ya. Kalau di proposal penelitian itu hanya dituliskan ujinya apa. Nggak usah ditulis rumusnya. Kecuali kalau Anda menghitung secara manual pakai kalkulator, kan nggak mungkin. Ya. Dan kalau menghitung manual pun kita tidak bisa membandingkan p-value-nya. Tidak akan mungkin ketemu P, nilai P. Ketemunya misalnya menggunakan uji T, ya berarti nilai T hitungnya berapa dibandingkan dengan T tabel. Sudah menemukan buku yang ada keterangan tabel hitung? Chi-square tabel, Chi-square T tabel. Sudah ada? Siapa yang sudah punya buku? Sudah Mbak? Tadi yang ngacu. Kamu sudah? Belum. Siapa yang sudah punya buku statistik? Modalnya apa caca? Modal dengkul. Mau beli buku, jangan beli baju terus ya. Beli apa kan? Kuota bisa pakai sini ya. Wifi-nya udah lumayan kenceng lah sini. Siapa yang sama sekali sudah kuliah 6 tahun gak punya buku satupun? Ada? Ada? Yang paling buku si Cito. Buku si Cita Umat, buku apa? Asuhan Kebidanan. Ya, jadi saya sarankan Anda punya 2 buku statistik. Satu yang dia ada tabel-tabelnya itu, tabel hitung, nanti dilihat biasanya di bagian belakang. Ya, PR saya ya, silakan Anda cari buku ya, nanti sebagai rujukan Anda juga dalam mengerjakan skripsi ya. Yang belakangnya ada nilai tabelnya. Ada T tabel, Z score tabel, Chi-square tabel ya. Itu nanti sebagai pembanding untuk hasil perhitungan kita ya, kalau kita menghitungnya manual ya. Ini sebagai pengetahuan saja biar nanti Anda tidak bingung. Dan nanti juga bisa jadi gini, untuk hasil output di SPSS itu tidak hanya mencantumkan p-value ya, dia juga mencantumkan hasil perhitungannya. Jadi kalau Anda kurang mantep misalnya, tidak hanya membandingkan nilai p-value, nanti bisa dibandingkan juga dengan yang di tabel. Ya. Bisa dipahami? Mahasiswa harus paham ya. Nah, nanti kalau Anda mau studi lanjut ya, itu tidak ingah-ingih apa ya? Iya. Enggak mudeng sana sini gitu ya. Karena harus tahu penelitian kita biar tidak dibohongin oleh ahli statistik ya. Kalau data kita yang kita ambil banyak ya,
kita kesulitan untuk mengolah sendiri, kan kadang kita minta bantuan ke ahli statistik, itu tidak apa-apa, karena kan itu bukan kompetensi utama kita. Tapi setidaknya kita paham gitu loh. Jangan dibohongi. Misalnya, Mbak ini harus uji A, B, dan C lagi ya Mbak ya, karena ini seperti ini. Tapi ternyata setelah kita paham alurnya, dia nggak perlu. Kalau nambah uji lagi kan nambah lagi bayarnya, ya nggak? Nah maka dari itu kita harus paham ya alurnya seperti apa. Kalau ternyata dia data kita adalah data kategorikal, jelas-jelas kategorikal, ya nggak usah diuji apa tadi prasyarat ya. Dia masuk statistik parametrik atau non parametrik, buang-buang waktu. Kalau Anda buruh kayak itu apa ya? Kalau Anda menyuruh ke tukang statistik kan buang-buang uang, ya nggak? Oke, jadi ini sekali lagi yang bawa panah ini adalah uji apa? Uji alternatifnya. Ya, nih. Kalau dia berupa data ordinal, tidak berpasangan dua kelompok, ya langsung pakai Mann-Whitney. Kalau kategorikalnya berupa nominal, bisa juga ordinal ya. Baik itu tidak berpasangan dua kelompok atau lebih dari dua kelompok ini ya. Berarti Anda menggunakan chi-square ya. Oke. Ini di sini ada yang korelatif ya, tidak hanya komparatif. Ya, nanti mungkin hampir sama. Oke, sekarang untuk uji hipotesis komparatif, langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis ya. Nanti silakan dilihat bukunya biar Anda paham ya. Kan ada tabel pembanding ya. Jadi pertama identifikasi skala pengukuran variabel ya. Dia masuk kategorikal ataukah numerik ya. Kemudian tentukan jenis uji hipotesis, ya, dia masuk ke komparatif atau korelatif. Kemudian identifikasi jumlah kelompok, satu kelompok, dua kelompok, atau lebih dari dua kelompok. Kemudian identifikasi berpasangan atau tidak berpasangan, dependent atau independent. Selanjutnya untuk variabel kategorikal, identifikasi apakah dapat dibuat tabel silang. Kalau bisa tentukan jenis tabel silangnya, baris kali kolom. Yang baris variabel apa? Yang baris variabel apa? Bebas. Yang kolom ke bawah? Terikatnya. Jadi kalau misalnya hubungan pemberian FE dengan kadar HB, pemberian FE-nya berarti yang ke bawah atau yang kanan? Berarti misalnya yang untuk kadar HB-nya itu ada kita kategorikan menjadi 3 misalnya. Berarti berapa baris berapa kolom? 3 kolom 2 baris. 2 barisnya baris apa? Ya, FE atau tidak FE, sebelah kanannya kolom-kolomnya apa tadi? Kadar HB-nya ya. Untuk variabel kategorikal, oke, identifikasi apakah dapat dibuat tabel silang, kalau bisa. Oke, yang terakhir identifikasi persyaratan uji parametrik dan non parametrik. Ya tadi. Jadi kalau memenuhi kaidah parametrik menggunakan tabel yang pas di sampingnya. Kalau tidak memenuhi kaidah parametrik berarti non parametrik, dilihat di bawahnya. Itu uji alternatifnya. Cara bacanya seperti itu ya. Bisa dipahami? Yo saiki iso, kok ora iso. Nanti setelah ke kasusnya sendiri-sendiri bingung. Mana dosen pembimbingnya orang muda statistik blas ya. Jadi tersesat di jalan yang salah. Oke. Selanjutnya adalah uji hipotesis komparatif. Ini contohnya ya. Oke, bisa dilanjut enggak? Ini contoh ya untuk nominal misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan, codingnya 1 2. Kemudian golongan darah AB, O ya. Codingnya 1 2 3 4. Ingat ya, kita masukkan ke SPSS atau ke master tabel di Excel itu harus berupa coding angka. Coding itu tidak boleh huruf. Salah, karena tidak bisa di count, dihitung. Harus angka ya. Kemudian ordinal di sini bisa tingkat pendidikan rendah, menengah, tinggi. Misalnya, Bu, saya tingkat pendidikannya mau mengkategorikan SD, SMP, SMA, ya oke bisa dimasuk ordinal ya. Tapi sekali lagi, nominal ordinal, rasio interval itu tidak begitu signifikan. Yang signifikan adalah dia masuk ke kategorikal atau satu lagi numerik ya. Oke.
Ya, ini ya untuk rasio berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, kadar kolesterol, dan interval suhu badan contohnya ya. Terus pengetahuan juga bisa ke interval ya. Nih, karena nanti ada beberapa pembimbing itu yang harus mengkategorikan ini masuk apa Mbak, nominal apa ordinal gitu ya. Tapi kalau saya tidak terlalu begitu memusingkan itu, karena pada dasarnya kalau masuk ke uji statistik ya sama aja ya. Tapi kalau untuk pembelajaran ya itu harus bisa dipahami. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan ini ya, jenis ujinya. Ya, ini contoh ya. Pada tabel uji hipotesis, jenis hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu komparatif atau asosiatif dan korelatif. Jadi komparatif itu asosiatif ya, mengasosiasikan, menghubungkan, dan korelasi. Untuk membedakannya, perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Mulai slide ini saya sertakan contoh. Ini contoh pertanyaan penelitian untuk hipotesis komparatif asosiatif. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata kadar gula darah antara kelompok yang mendapat pengobatan glibenclamid dan kelompok placebo? Ya, kelompok placebo berarti dia netral ya, dia dikasih pil tapi nggak ada isinya gitu ya, entah isinya apa gitu. Tapi yang jelas bukan obat, tidak menimbulkan efek gitu ya. Ini contoh komparatif asosiatif. Asosiatif itu ada hubungannya ya. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah dengan jenis pengobatan yang diterima glibenclamid dan placebo ya? Ini juga bisa. Ini jenis pertanyaannya ya. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat perbedaan terjadinya kanker paru antara perokok dan bukan perokok? Ya, ini kira-kira masuk ke skala datanya apa? Perokok dan bukan perokok. Kategorikal ya, masuknya ke nominal. Kemudian selanjutnya, apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker paru-paru? Ini juga sama ya. Selanjutnya pertanyaan untuk hipotesis korelasi. Nah, biar Anda punya gambaran bedanya komparasi dan korelasi. Karena nanti banyak mahasiswa juga yang bingung ya. Ini sebenarnya pertanyaan penelitian saya itu masuk kemana? Kalau Anda belum bisa membedakan ini masuk komparasi atau korelasi, ya Anda nanti nggak bisa menentukan uji statistiknya. Ya, paham? Pertanyaan untuk hipotesis korelasi contohnya ya ini. Berapa besar korelasi antara kadar trigliserid dan kadar gula darah? Jadi korelasi di sini itu nanti ada besarnya korelasi. Seberapa besar sih dia akan mempengaruhi kadar gula darah ya, pemberian trigliserid itu gitu. Nanti untuk lebih lanjutnya berkaitan dengan korelasi dijelaskan oleh Bu Lisa ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Nah, jadi dengan Anda mengamati secara seksama contoh-contoh pertanyaan penelitian tadi ya untuk masing-masing jenis hipotesis, Anda setidaknya sudah bisa memahami lah ya, bisa membandingkan mana yang korelasi, mana yang komparasi ya. Jadi sekarang apa bedanya hipotesis asosiatif komparatif dan hipotesis korelatif? Apa bedanya? Nomor absen 3. Siapa nomor absen 3? Ana nomor absen 3. Ya, apa bedanya hipotesis asosiatif komparatif dengan hipotesis korelatif? Dari dua contoh ini, 3 contoh ya. Apa bedanya? Apa nomor absen 3, Mbak siapa namanya? Matika. Fatika, silakan. Wow, hujan. Mbak, setelah habis waktunya, Ibu bidan itu punya batas limit ya. Pertolongan persalinan presbo tidak boleh lebih dari 8 menit. Pertolongan asfiksia 30 detik sangat berharga. 30 detik tidak segera ditangani bisa menimbulkan kerusakan otak berapa persen. Ingat ya, nasib anak-anak yang bermasalah, dia mungkin mengalami keterlambatan, ya, keterlambatan perkembangan atau gangguan mental perkembangan, itu bisa ditentukan oleh riwayat persalinannya.
Kalau bidannya yang menolong, di asumsi bidannya nggak bisa menangani, 1 menit itu udah parah loh. Ya. Apa Mbak? Mbak Fatika. Apa Fatika? Lebih ke perbedaan membandingkan hubungan atau perbedaan dari variabel itu. Aduh, saya nggak jelas. Kamu maksudnya? Maksudnya lebih membandingkan ke perbedaan antara variabel yang berbeda. Yang komparatif. Iya. Kalau yang korelasi? Jadi yang untuk korelasi ini ya, nanti untuk hipotesis itu kan pertanyaan penelitian. Kita menjawab ya, apakah benar sih ada hubungan atau tidak, berhubungan atau tidak. Nah, kalau untuk hipotesis komparatif ya, itu bunyinya adalah ada perbedaan. Jadi meskipun sama-sama hipotesisnya adalah ada hubungan antara A dan B atau X dan Y ya, tetapi untuk uji statistiknya itu bisa berbeda. Oh, mungkin penelitiannya Mbak Fatika sebenarnya ke komparatif. Yang Mbak siapa tadi nomor absen 29? Alisa itu lebih ke korelatif ya. Contohnya gini misalnya. Kalau komparatif itu untuk jawaban pertanyaan penelitiannya, jawaban dari uji statistiknya adalah ada beda. Ya, nanti Anda harus bisa menjelaskan kalau dia masuk ke uji statistiknya komparatif ya. Jadi hipotesis Anda ada hubungan antara pemberian misalnya pemberian tadi apa ekstrak jahe dengan nyeri dismenor misalnya. Kunyitnya nggak disebutkan di hipotesisnya karena kan disebut banding misalnya. Nah, itu kan untuk uji hipotesisnya lebih ke komparatif ya. Anda mengatakan bahwa hipotesis Anda diterima, ada hubungan antara pemberian apa tadi? Jahe dan nyeri dismenor itu kalau apa? Oh, kalau hasil uji statistik saya mengatakan ada beda antara pemberian antara nyeri sesudah diberikan dan sebelum diberikan. Paham maksudnya? Dua konteks yang berbeda tetapi maksudnya sama. Ini yang untuk komparasi. Ya, jadi komparasi itu hanya menjawab dia ada hubungan atau tidak dengan melihat ada beda atau tidak. Kalau korelasi kita bisa mencari sampai sejauh mana keratan hubungannya. Apakah hubungannya lemah, sedang, ataukah kuat? Itu nanti bisa dicari dan ini disesuaikan dengan besaran korelasinya, nilai R-nya. Ya. Kalau korelasi tadi misalnya, apakah ada hubungan antara kadar trigliserid ibu dengan kadar gula darah dengan kadar trigliserid misalnya, ya. Ini kita untuk korelasi di sini tidak membandingkan keduanya, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi kan kita membandingkan nilainya gitu loh. Ya, tapi kalau yang korelasi ini kita hanya ingin jawabannya itu seberapa erat hubungannya, dihitung dengan angkanya itu berapa, ya. Ada bayangan? Kalau belum ketemu langsung ke kasusnya langsung memang agak sulit ya. Jadi memang harusnya langsung mengerjakan proposal ini. Ya biar cepat selesai ya. Karena nanti kesana nggak selesai. Ini buktinya bimbingan saya. Ini udah bulan apa? Maret. Juni itu harus selesai. Belum apa-apa ya. Malah ada beberapa yang belum uji proposal ya. Oke, selanjutnya untuk uji hipotesis komparatif yang kelompok ya. Ini ilustrasi 1, 2 kelompok tidak berpasangan.
Bisa dilanjutkan? Oke. Dua kelompok tidak berpasangan. Berarti dua kelompok dependent atau independent sample? Independent sample ya. Anda mengukur tekanan darah subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan urban. Jadi desa dan kota. Ya. Data tekanan darah kelompok rural atau remote ya. Desa adalah satu kelompok data, sedangkan data tekanan darah kelompok urban atau perkotaan adalah kelompok data yang lain. Dengan demikian, dari segi jumlah mempunyai dua kelompok data, satu kelompok rural, satu urban ya. Sedangkan dari segi berpasangan mempunyai kelompok data yang tidak berpasangan karena individu dari kelompok data tersebut berbeda. Paham maksudnya? Enggak paham. Zong. Jadi intinya kita ingin meneliti tekanan darah orang desa sama orang kota, lah. Desa sama kota. Itu tidak berpasangan, kecuali kalau misalnya kita ingin meneliti tekanan darah ya di kelompok desa dan kelompok kota sebelum dan sesudah diberikan timun misalnya. Itu bisa. Ada dua uji. Satu uji kelompok berpasangan, yaitu sebelum dan sesudah dikasih timun pada kelompok desa. Yang satunya yang pada kelompok kota, sesudah dan sebelum. Itu yang berpasangan. Kemudian nanti yang tidak berpasangan gimana? Kita nilai deltanya. Jadi selisih sebelum dan sesudah di kelompok desa dibandingkan dengan selisih sebelum dan sesudah di kelompok kota, itu nanti dibandingkan. Jadi kelompok desa dan kota ini tidak berpasangan. Ada bayangan? Ada. Ya, oke. Sekarang dua kelompok berpasangan. Apa? Beda ya, beda. Adanya masih jauh ini. Berapa jam lagi? 2,5 jam. Masih jauh, tenang. Dua kelompok berpasangan ya. Ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Januari dan Februari. Bisa dilanjut? Oke. Data berat badan mahasiswa pada bulan Januari adalah satu kelompok data. BB mahasiswa pada bulan Februari adalah sekelompok data lagi. Bisa dipahami? Jadi sampelnya sama, tetapi yang diukur datanya berbeda. Itu berpasangan. Lebih jelas di sini? Oke, dari segi jumlah mempunyai dua kelompok data, yaitu berat badan mahasiswa pada bulan Januari dan Februari. Tetapi dari segi sampelnya sama, kelompok sampelnya sama, mahasiswa kan? Tapi datanya itu kelompok datanya berbeda, tetapi masih dalam satu seri yang sama, sehingga itu berpasangan. Ya, dari segi berpasangan mempunyai kelompok data yang berpasangan karena individu dari kedua kelompok data adalah individu yang sama. Paham ya? Udah gampang. Ilustrasi ketiga, kelompok berpasangan karena matching tadi ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Ilustrasi sama dengan ilustrasi yang pertama ya. Jadi Anda mengukur tekanan darah pada subjek penelitian yang berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok daerah desa dan kota. Dalam prosedur pemilihan subjek penelitian, Anda melakukan proses matching, yaitu setiap subjek dari kelompok desa dicarikan pasangannya yang mempunyai karakteristik yang sama dengan subjek yang ada di kota. Ya. Jadi dalam ini yang perlu Anda ingat ya. Dalam melakukan penelitian eksperimental apapun, misalnya tadi kan mengukur tekanan darah, atau tadi mengukur skala nyeri dysmenorrhea, ya, itu harus Anda teliti juga karakteristiknya. Karakteristik itu umur, ya, kemudian jenis kelamin, misalnya kalau berbeda ya. Intinya karakteristik yang melekat kepada subjek penelitian itu harus kita tanyakan juga datanya, karena satu ya untuk proses matching, kalau misalnya dilakukan matching ya, kalau kelompoknya berbeda,
Kemudian bisa juga kalau misalnya hasil penelitian eksperimental kita ingin diadop di kelompok yang lain yang ingin mengadop hasil penelitian kita itu karakteristiknya harus hampir sama atau sama dengan penelitian kita. Karena penelitian eksperimental itu bisa saja mempunyai hasil yang sangat berbeda di sekelompok orang dengan karakteristik yang sangat berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini pernah dilakukan di negara X. Ya, negara X mana misalnya? Ya X lah, bukan yang di luar jauh sekali. Kita mau melakukan penelitian yang sama persis dengan yang pernah dilakukan. Itu bisa dikatakan tidak plagiasi. Karena pasti hasilnya bisa berbeda. Karakteristiknya kan berbeda, ya enggak? Nah, gitu ya. Ini bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi tadi ya, untuk matching setiap subjek dari kelompok A itu akan dicarikan pasangannya dengan kelompok yang berbeda. Dengan demikian, dari segi jumlah, Anda punya dua kelompok data. Ada dua kelompok data, sedangkan dari perpasangan, Anda mempunyai kelompok data yang berpasangan karena proses matching. Ya, ini untuk matching. Untuk matching biasanya pada penelitian-penelitian eksperimental yang dia subjeknya itu bukan manusia. Ya. Hewan coba ya, tikus misalnya. Selanjutnya adalah penjelasan untuk uji hipotesis komparatif, yaitu uji parametrik tadi ya. Saya ulangi lagi ya untuk parametrik, kan tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Oh ini sudah 1 jam 5 menit ya. Saya berapa jam sih? 3 jam. Hah? Berapa jam? Ya saya percepat ya. Untuk uji parametrik terdapat 3 syarat yang perlu diperhatikan, yaitu skala pengukuran variabel, sebaran data, dan varian data. Jadi tadi skalanya apa, kemudian kedua, untuk menentukan dia masuk parametrik atau non parametrik harus lolos uji apa tadi? Uji prasyarat. Ya, uji prasyaratnya ada 2, normalitas dan homogenitas. Normalitas untuk mengetahui sebaran datanya normal atau tidak, homogenitasnya untuk mengetahui varians datanya homogen atau tidak. Jadi pertama skala pengukuran variabel ditentukan dulu ya, dia harus variabel numerik. Sebaran datanya harus normal, varians datanya jadi kalau untuk varians di sini dikatakan bukan syarat mutlak ya. Jadi tidak mutlak untuk dua kelompok tidak berpasangan. Jadi variansnya atau homogenitasnya boleh sama, boleh berbeda ya. Tetapi untuk lebih dari dua kelompok ya, lebih dari dua kelompok yang tidak berpasangan, varian datanya harus sama. Bisa dipahami? Dia akan memenuhi kaidah penelitian parametrik. Kalau sampel kita hanya ada 2, misalnya datanya berdistribusi normal, tetapi homogenitasnya tidak homogen, dia masuk ke uji parametrik atau non parametrik? Parametrik. Ini loh, pernyataan yang B ini loh Mbak. Tetapi ya, kalau ada 4 kelompok yang kita ujikan, ya. Kadar HB misalnya bulan Januari, Februari, Maret, April misalnya ya. Atau berat badan yang sudah mengikuti program diet di bulan Februari berapa, Januari akhir berapa, Februari akhir berapa, Maret akhir berapa, April akhir berapa, dibandingkan kan lebih dari 2 kelompok. Untuk uji normalitasnya sebaran datanya normal. Kemudian varians datanya tidak homogen. Berarti dia memenuhi uji prasyarat parametrik atau non parametrik. Masuknya non parametrik karena ini loh pernyataan yang ketiga ya, harus wajib sama kalau dia lebih dari 2 kelompok. Jadi pahami? Silakan di note yang ini ya, karena ini harus memenuhi. Selanjutnya untuk uji non parametrik ya. Jika data dengan skala numerik tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Misal sebaran data tidak normal, maka dilakukan uji non parametrik yang merupakan uji alternatif dari uji parametriknya. Tadi yang panah bawah ya.
Lihat tanda panah pada tabel uji hipotesis. Oke. Alternatif uji T berpasangan adalah Wilcoxon. Alternatif uji T tidak berpasangan adalah uji Mann-Whitney. Ya. Kemudian alternatif uji ANOVA berpasangan. Jadi kita menguji cobakan lebih dari 2, ya, multivariat ya. Kemarin kan kita membahas ANOVA ya. Adalah uji Friedman. Alternatif uji ANOVA tidak berpasangan adalah uji Kruskal-Wallis ya. Jika skala pengukuran variabel adalah kategorikal berupa ordinal atau nominal, maka dapat diuji dengan uji non parametrik. Jelas di sini? Oke, jelas. Nanti yang paling sering Anda itu paling enggak hanya menguji 2 variabel saja, uji beda. Jadi paling tidak Anda hafal uji T berpasangan dan alternatifnya Wilcoxon. Uji T tidak berpasangan, alternatifnya adalah Mann-Whitney. Ya, ini. Oke. Selanjutnya. Lalu, bagaimana Anda mengetahui set data memiliki sebaran normal? Kok bisa tahu itu datanya sebarannya normal atau tidak? Bagaimana caranya? Dilihat yang paling bawah. Anda melakukan uji menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau menggunakan Shapiro-Wilk. Ya. Kalau sampelnya lebih dari 30, bukan 30 batasannya, kok saya lupa ya. 50, lebih dari 50 sampel menggunakan Kolmogorov, kalau kurang menggunakan Shapiro-Wilk. Ya, ini. Nilai kemaknaan P-nya dikatakan normal kalau lebih dari 0,05. Kalau uji hipotesis tadi kan kurang dari 0,05, ya enggak? Kalau ini lebih dari 0,05. Atau Bu, saya nggak usah pakai ini, tapi saya ingin membuat descriptive variance atau rasio Skewness, rasio kurtesis, histogram, box plot, not normal QQ plots atau detrended QQ plots, ini keterangannya. Jadi nanti kalau Anda nanti melihat output statistik saya kok ada plottingnya ya Bu, titik-titik itu loh, di scatter plot, scatter plot tahu, plot titik-titik itu loh Mbak, sebaran, jadi grafik tapi dalam bentuk titik-titik, scatter plot kan itu. Nah, dia dikatakan normal, kan di situ ada kurva normalnya, garis kayak gini, kan aksis X dan Y itu ada kurva normalnya ya enggak? Dia sebaran datanya dikatakan normal kalau data-datanya berada di tengah-tengah titik garis linearnya. Ya, garis linearnya. Kalau menyebar banyak, bisa dipastikan kemungkinan tidak normal. Ya, yang paling gampang ada hitung Kolmogorov, Smirnov atau Shapiro-Wilk. Ya, ini yang saya biru-biru itu yang perlu dilakukan. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Yang bagian mana? Yang ini lah. Ini. Yang mana Mbak? Oke. Jadi yang untuk tabel baris dan kolom untuk uji komparatif kategorik ini kan dia ujinya adalah menggunakan chi-square. X kuadrat itu chi-square ya. Jadi uji chi-square ya. Kalau syarat-syarat chi-square terpenuhi, kalau chi-square itu sebaran datanya masing-masing kolom itu Mbak, misalnya 2 kali 2 itu harus sama atau hampir sama ya. Kalau tidak memenuhi ya, dia bisa dilakukan ini misalnya tidak dapat digabung ya, tidak dapat digabung karena terlalu sedikit datanya ya, atau memang kategori ini contoh misalnya untuk ada 3 kategori.
ya. Tapi yang satu kategori 0, ya, itu bisa dilakukan penggabungan sel. Sel 0 yang tengah itu mau digabungkan ke yang mana? Ya, nanti ini kan ada memenuhi tabel B kali K. Ya, nanti bisa dihitung kembali. Tapi kalau tidak dapat digabung, ya, nanti bisa diuraikan kembali beberapa tabel baris dan kolomnya. Jadi dikembalikan ke awalnya, ya. Ini khusus yang untuk tabel nominal lebih dari 2, misalnya 3 gitu ya, atau 4 ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup ya. Selanjutnya untuk tabel silang. Nah, ini. Jadi untuk tabel silang ini bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian yang tidak harus menguji hipotesis. Ibu, saya ingin melakukan penelitian gambaran stunting dilihat dari usia ibunya. Kalau Anda kan misalnya untuk penelitian yang harus ada uji hipotesisnya, karena dia ada 2 variabel kan, misalnya judulnya hubungan usia ibu dengan stunting misalnya ya. Tapi Bu, saya nggak sanggup Bu, pakai SPSS, saya bingung, saya saya deskriptif saja Bu. Nah, bisa ya, nanti judulnya tinggal diganti, jadi gambaran stunting dilihat dari usia ibu, nanti dibikin tabel silang ya. Jadi sekali lagi, penelitian yang ingin menguji cobakan 2 variabel atau lebih tidak harus dia analitik, bisa deskriptif. Tetapi deskriptifnya dibuat tabel silang agar kita bisa tahu, oh ternyata dari ibu yang resiko tinggi, misalnya kehamilannya kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun, itu lebih angka stuntingnya kok lebih tinggi gitu. Nah, kita hanya membaca hasil tabel silangnya aja. Ya, sama caranya membuat tabel silang, baris kali kolom, baris variabel bebas, kolom terikatnya. Ini ya. B adalah singkatan dari baris dan K adalah kolom. Pada baris B umumnya diletakkan variabel independen bebas, ya, bebas, sedangkan kolom K diletakkan variabel dependen tergantung atau terikat. Jenis tabel ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Jika jumlah baris ada 3 dan kolom 3, maka tabel tersebut dikatakan tabel 3 kali 3. Ya, dengan kata lain kategorinya ada 3. Ya, ini ya. Contoh tingkat pendidikan, hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Berarti tingkat pendidikan di sini sebagai variabel bebas, tingkat pengetahuan terikat. Jangan kebalik ya, karena maknanya berbeda dan hasil perhitungannya berbeda. Nah, tabel silang ini sebenarnya ini bisa dilakukan untuk menghitung nilai K-square tadi, X kuadrat hitung. Menghitung ini. Ya. Sebenarnya bisa. Gitu. Tapi kita tidak belajar hitungan manual ya sekarang ya. Kalau dulu zaman saya masih belajar statistik awal ya, waktu D3 saya diajari caranya ngitung ya. Sekarang nggak usah pakai SPSS, tapi setidaknya ini Anda bisa untuk mendeskripsikan suatu fenomena. Contoh misalnya di sini ini angka-angka banyak. Di sini ternyata yang angka banyak di C, berarti apa? Tingkat pendidikannya rendah, tingkat pengetahuannya tinggi misalnya, kan ini fenomena. Loh, kok bisa ya? Tingkat pendidikannya rendah kok tingkat pengetahuannya tinggi? Oh, mungkin ibu-ibunya melek internet, suka baca misalnya ya. Atau pergaulannya luas karena tingkat pendidikan hanya sekedar ijazah misalnya. Setelah lulus nggak pernah baca buku, kan ada kan? Karena kan pengetahuan berkembang. Contohnya seperti itu ya. Jadi dari tabel silang pun sudah bisa dideskripsikan. Maka Anda nanti kalau stuck kesulitan ya untuk analisis SPSS-nya, Anda bisa tidak harus penelitian 2 variabel itu harus bivariat. Ya, bisa analisisnya deskriptif saja juga bisa. Ya, itu pesan saya. Karena banyak pembimbing-pembimbing yang kadang mahasiswanya terlalu dipaksakan, mahasiswanya juga diarahkan tidak maunya 2 variabel gitu. Padahal sebenarnya 2 variabel bisa kita analisisnya deskriptif ya, tidak harus bivariat. Analitik maksudnya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ke tabel uji hipotesis untuk alur menuju pemilihan uji hipotesis komparatif variabel numerik ya. Ini sama dengan tadi ya. Jadi kalau ordinal dua kelompok berpasangan pakai Wilcoxon. Nah ini maksudnya kita bacanya dari bawah. Kalau numerik uji T ya alternatifnya Wilcoxon. Kalau tadi bacanya dari atas, kalau ini dari bawah. Ya, sama aja. Sekarang yang ordinal ini ya, Wilcoxon bisa dibaca ini ya. Selanjutnya yang kategorikal ini ya. Ini untuk jenis ujinya. Nah ini selanjutnya adalah contoh untuk kelompok tidak berpasangan diagram alur uji hipotesis. Ini ya tadi ya. Tadi yang kamu tanyakan Mbak. Ya maksudnya apa? Ini ya. Semua hipotesis untuk tabel B kali K tidak berpasangan menggunakan uji Chi-square bila memenuhi syarat uji Chi-square. Syaratnya adalah tidak ada sel yang nilainya 0. Tidak ada yang 0 ya. Kalau ada 0 berarti tidak bisa diuji Chi-square. Uji alternatif yang lain. Sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel. Jadi kalau misalnya ada yang 10% itu berarti juga gagal. Ya ganti alternatif yang lain. Apabila syarat uji Chi-square tidak terpenuhi maka dipakai uji alternatifnya. Bisa uji Fisher untuk 2x2. Kalau untuk 2 kali lebih ya 2x3 atau 2x4 bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Dan ini setelah saya sadari banyak sekali mahasiswa kita sebelumnya ya itu yang tidak memenuhi ini, pokoknya Chi-square aja, entah itu 0, entah itu cuma 5%, 10% Chi-square aja. Padahal enggak ada keterangannya ya. Jadi silakan disimpan baik-baik materi saya ya. Ini sudah sangat jelas untuk panduan Anda besok menyusun skripsi. Kemudian penggabungan sel adalah langkah alternatif uji Chi-square untuk tabel selain 2x2 dan 2x K sehingga terbentuk suatu tabel B kali K yang baru ya. Tadi digabungkan misalnya kok hanya ada 2 kategori saja, yang satu kategori kosong, yang satu kategori harus digabung dengan kategori yang lain ya. Terus nanti tabelnya ganti yang baru. Setelah dilakukan penggabungan sel, uji hipotesis dipilih sesuai dengan tabel B kali K yang baru tersebut. Saya Mbak, dilanjut sekalian ya. Saya juga udah harusnya pulang, tahu nggak sih? Saya jadwalnya 2:30 saya pulang. Ini udah 3:30. Astagfirullah. Kelompok tidak berpasangan diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal kelompok tidak berpasangan. Ini contohnya ya. Ini ada nggak kira-kira yang 20% kurang dari 20%? Tidak ada, berarti bisa menggunakan Chi-square ya. Oke, contoh selanjutnya. Ini ada nggak yang kurang dari 20%? Ada atau enggak? Ini tidak berpasangan mana? Nggak ada. Nih dia di bawah ya. Pada tabel ini Anda dapat menggunakan uji Chi-square karena syarat uji Chi-square tidak terpenuhi, Tidak ada yang bernilai 0 dan tidak ada yang kurang dari 5 ya. Selanjutnya untuk kelompok berpasangan uji marginal homogenitas ya. Ini yang untuk uji homogenitas ya. Ini nggak usah aja ya. Bisa langsung ke contoh kasus. Mari barikin Mbak. Kasus 1 ya. Dengan menggunakan pengetahuan mengenai skala pengukuran, jenis hipotesis, syarat uji parametrik dan non-parametrik, berpasangan atau tidak berpasangan, jumlah kelompok, serta tabel silang B kali K, cobalah pelajari beberapa contoh kasus ya. Saat mempelajari setiap kasus, gunakan tabel uji hipotesis dan diagram alur. Besok saya ujiannya sekitar ini aja ya.
biar Anda paham. Apakah terdapat perbedaan rata BMI antara kelompok status ekonomi tinggi dibandingkan kelompok ekonomi rendah? Ya, masuknya apa? Apakah kelompok berpasangan atau tidak berpasangan? Absen 5. Di absen 5 siapa? Ya, apa Pak? Mbak siapa? Tasya Kamila. Apa? Dependent atau independent? Tasya sejawab. Ayo Tasya, nanti apa? Bukanmu diambil sama nulis loh. Nggak pakai lama mikirnya. Dependent, yakin? Dikunci. Lomba selamati banyak nanti sel otaknya ini. Tasya, aksuan Mbak, keselak buko kok. Nah cepat iki kok kasus 1 loh, kasusnya masih banyak. Apa? Independen. Mana jawabannya? Ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama menentukan variabel yang diuji. Jadi variabelnya BMI. Kedua, ini dilihat dulu ya. Ya. Jadi ini langkah-langkah untuk menjawabnya. Yang pertama menentukan variabel. Variabelnya adalah BMI. Kedua, skala pengukuran BMI-nya. Ya, kita tentukan dia numerik ya. Ini uji yang mungkin. Ketiga, jenis hipotesisnya dia komparatif. Nah, ini untuk uji yang mungkin. Ketiga, menentukan jumlah kelompok, 2 kelompok. Ini yang mungkin. Selanjutnya, yang terakhir adalah berpasangan atau tidak. Nah, pada kelompok tersebut adalah tidak berpasangan. Jadi uji tes tes tidak berpasangan. Ya. Jadi intinya untuk hipotesis itu dia menggunakan uji T tidak berpasangan, yaitu uji parametrik jika memenuhi syarat, jika tidak menggunakan uji alternatif yaitu Mann-Whitney karena dia tidak berpasangan. Selanjutnya, Belanda masih jauh kan? Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan asupan makanan kurang, cukup, lebih? Ya. Ada beberapa baris kolom. Dia masuk ke bivariat atau univariat. Ya, itu pertanyaannya saya. Dia analisisnya bivariat atau univariat, komparatif atau korelatif, dan ketiga dia satu lagi dependent atau independent. Nomor absen 10. Coba? Faiza, silakan. Gak pakai lama. Apa mau pertanyaannya? Hah? Dia masuk komparatif atau korelatif? Langsung jawab. Wis jawab komparatif toh. Kita kan membahas komparatif, nggak mungkin korelatif. Komparatif. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, berapa baris kolom? Ya, bivariat atau multivariat? Hah? Kok bivariat? Berapa baris berapa kolom? 2 kali 3, ya kan? Kemudian dia masuk dependent atau independent sampel? Oh, dependent. Independent. Komparatif atau korelatif ini?
Oke, sekarang saya jelaskan kok bisa komparatif ya. Jadi kan kita ingin menguji apakah asupan makanan itu bergantung pada jenis kelamin. Nah, ini yang mungkin ya variabelnya. Kedua, skala pengukurannya ini sama-sama nominal ya. Kemudian jenis hipotesisnya adalah komparatif karena kita ingin membedakan. Ingat, ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Kita ingin mengetahui yang laki-laki itu pola makannya seperti apa, asupan makanannya. Yang perempuan seperti apa, ya. Jadi hipotesisnya komparatif, ini uji yang mungkin. Kemudian kelompoknya lebih dari 2, ya 2 kelompok ya, atau lebih bisa pakai chi-square. Dia tidak berpasangan, ya, karena laki-laki dan perempuan. Independent sample, ya. Ini tabelnya adalah 2 kali 3. Siapa yang betul? Semuanya. Kasus 3. Apakah terdapat korelasi antara kadar radikal bebas dengan jumlah total rokok yang dihisap selama 1 hari? Nah, ini ya. Jadi variabel yang diuji adalah kadar radikal bebasnya. Skala pengukurannya adalah ini menggunakan numerik ya, karena kadar ya, kadarnya langsung berupa angka. Ini bisa menggunakan uji yang mungkin, bisa t-test dan lain sebagainya. Dan jenis hipotesisnya korelatif ya. Karena pertanyaannya di sini korelasi ya. Ya, ini bisa eksperimen. Selanjutnya interpretasi hipotesis 0, nilai P dan interval kepercayaan ya. Jadi pada analitik korelatif hipotesis 0 adalah korelasi antara variabel 0. Kemudian pada komparatif kategorikal hipotesis 0 adalah proporsi A sama dengan B atau perbandingan proporsi 1 atau selisih proporsi 0. Pada komparatif numerik hipotesis 0 adalah rata A sama dengan B atau selisih rata 0. Bisa dicerna. Pada komparatif rate hipotesis 0 adalah rate A sama dengan B atau selisih rate 0 dengan perbandingan rate 1. Kemudian keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis 0 adalah tergantung pada nilai P, p-value atau nilai interval kepercayaan. Ya. Terakhir, jangan khawatir ini terakhir. Uji t-test berpasangan ini cara melaporkannya ya. Silakan ini Anda pedomani ya. Jadi nanti kalau Anda melaporkan hasil uji statistik, jangan dicopas semua yang dari output SPSS-nya ke laporan Anda. Cukup ini yang ditulis. Contoh ini adalah ingin mengetahui IMT sebelum dan sesudah disuntikan testosteron. Ya, jadi yang dituliskan adalah rata dan simpang baku. SB ini adalah simpang baku, silakan ditulis ya. Karena saya tidak menuliskan di sini. Atau standar deviasi. Ya, ratanya sebelum berapa, standar deviasi sebelum berapa, ya sesudah berapa. Selisih standar deviasi atau simpang baku. Ya, nanti pasti di hasil SPSS Anda akan keluar selisih rata-rata dan selisih simpang baku. Atau kalau tidak ada gimana Bu? Yo hitungan dewe gitu. Kalau tidak ada. Kalau ada ya dicopas di sini. Kemudian ini IK 95% maksudnya adalah apa? Yaitu nilai simpang baku paling rendah dan paling tinggi. Ya. Dan kemudian di sini nilai P-nya, p-value-nya. Ya, dituliskan di sini. Oke, satu lagi. Kalau Ibu ternyata di SPSS kok nilainya 0,000 Bu. Itu maksudnya apa? Apakah 0 mutlak? Mungkin enggak hasil perhitungan kita itu hasilnya 0 mutlak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena pembaginya bukan 0 kan? Ya enggak? Dan tidak mungkin tidak terhingga. Karena yang dibagi juga bukan 0 kan? Maka ini adalah masih ada banyak angka-angka di belakang 3 koma ini, ya enggak? Yang kita tuliskan aturan di sini adalah hanya 3 angka belakang koma. Maka dituliskanlah pembulatan. Kalau 0,000 jangan dituliskan 0,000. Itu asumsinya adalah 0 absolut. Maka dituliskan angka 1 di belakang untuk pembulatan. Ya, itu.
Selanjutnya yang untuk contoh untuk uji ANOVA yang one way, ini yang dituliskan ya. Jadi ini misalnya kita ingin membandingkan kadar gula darah antar kelompok. Ini intinya lebih dari 2 kelompok ya. Tingkat ekonomi tinggi, sedang, rendah, jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, nilai P-nya berapa ya. SB apa tadi? Simpang baku. Terima kasih. Sudah selesai.